Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Wahid untuk pemimpin saya. Para teman-teman yang berdoa terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pelajaran Ibu akan mengabsen atau absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa saja? Kenapa tidak masuk? Oh, spek. Oke, nggak apa-apa. Tapi sekarang sebagiannya udah masuk semua ya, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan suatu materi ya. Sebelum menyampaikan suatu materi, kita mendengar dulu. Kemarin kita udah belajar, kita sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan berarti bagaimana proses makanan itu masuk dalam tubuh kita. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu kan memerlukan makanan, ya kan? Nah, selain ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan, apalagi ciri-ciri makhluk hidup selain memerlukan makanan? Ayo. Oh iya, Amalia, apa Amalia ciri-ciri makhluk hidup selain memerlukan makanan? Bernapas. Oke, bernapas berarti memerlukan apa lagi ya? Memerlukan apa? Bernapas? Oksigen. Oke, oksigen ya. Oke. Selain memerlukan makan, juga memerlukan oksigen atau O2 ya. Nah, berarti kalau memerlukan oksigen pasti ada organ pernapasan dong yang berlangsung untuk terjadinya respirasi atau pernapasan. Ada yang tahu organ pernapasan manusia itu dimulai dari apa saja? Silakan email berdiri email. Organ pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menganalisis letak dan struktur organ pernapasan manusia. Yang pertama ya, jadi kalian itu harus bisa menganalisis letak dan struktur organ pada manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan pernapasan perut sama dada. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tadi kan sudah menjelaskan selain ciri memerlukan makanan yaitu bernapas, memerlukan O2. Jadi apa sih itu respirasi? Respirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 serta uap air atau H2O. Itu ya. Jadi respirasi pengertiannya pertukaran O2 dengan CO2 dan uap air atau H2O. Tuh. Oke.
Baik, mulai dari hidung, paling laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, kemudian di sini silakan kalian perhatikan video yang ibu tayangkan. Kalau teman-teman cuma darah kembali, ia akan menunjukkan channel sehingga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sebelum waktu kita bernafas dengan udara segar, kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, paru, lari, tenggorokan rangkaian, bronkiolus, saluran nafas, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembahu atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembahu. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua, faring atau tekad. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglottis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglottis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglottis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau badan tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Ini trakea terbagi 3, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang badan tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya di bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Sedangkan bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan.
Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh suatu tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada. Baiklah ya, itulah tadi video tentang sistem pernapasan dimulai dari menjelaskan organ pernapasan, kemudian mekanismenya ya, sampai ke kelainan pada sistem pernapasan. Dari video yang Ibu sampaikan yang sebentar kalian perhatikan tadi, ada yang mau bertanya? Siapa ya? Bu. Oke, Walid apa Walid? Bu, bagian yang bercabang ke paru-paru apa namanya? Bagian yang dekat dengan paru-paru. Iya, yang bercabang. Oh, namanya itu adalah bronkiolus ya. Bronkiolus itu adalah cabang dari paru-paru setelah bronkus. Jadi di bronkiolus itulah alveolus terdapat ya di dalam paru-paru. Jadi bronki itu bagian yang sudah masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana lagi? Mengerti, Bu. Bisa Oke, dipahami. siap. Ada yang lain yang mau bertanya? Bu. Ya, Dwi apa Dwi? Apa sih Bu fungsi dari rambut-rambut yang di dalam hidung? Rambut-rambut yang ada di dalam hidung, fungsinya. Oke, jadi fungsi rambut-rambut yang ada di hidung kita itu ya, yaitu untuk menyaring udara atau kotoran yang masuk bersama udara ke dalam hidung kita. Jadi selain rambut-rambut, di dalam hidung kita itu ada lendir atau mukus namanya. Fungsinya yaitu tadi untuk menyaring bakteri ataupun debu-debu yang masuk ke dalam hidung kita. Apalagi di saat seperti ini kan kemarau di kita nih ya. Pagi-pagi sudah kabut, di siang hari banyak debu berterbangan. Itu makanya Allah menciptakan hidung kita ini begitu sempurnanya sehingga udara yang masuk ke tubuh kita itu tidak langsung ke paru-paru, ada prosesnya. Makanya jadi apa ayo? Jadi disitulah makanya kotoran mengendap di dalam hidung tadi, di dalam rambut dan seperti mukus tadi ya. Oke, jelas Dwi? Jelas Bu. Oke. Itu loh, pamerannya ngarang. Ini caranya pembubara ya Bu.
Oke. Yang fungsi sistem pernapasan ini ditulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Imelda Amelia selaku moderator dan di sebelah kiri saya ada Fitri Atmawati, Amanda Agustina dan Dara Pundi. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil yang telah kami saksikan melalui video tadi mengenai sistem pernapasan pada manusia yang akan dipaparkan oleh Fitri Atmawati. Kepada Fitri Atmawati, kami persilakan untuk memaparkan materi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Atmawati ingin memaparkan tentang materi dari video yang telah kalian semua tonton. Di sini ada sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon hidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di antara darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh dan jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi paparan materi pada sistem pernapasan manusia. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan dengan mengacungkan tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Dari kelompok Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramadhani. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Apa fungsi sistem pernapasan pada manusia? Baiklah, kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban yang teman-teman ajukan tadi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dulu, yang akan dijawab oleh Atmawati. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina mengenai apa perbedaan pernapasan pada dada dan perut. Pernapasan perut terjadi pada saat kita menarik udara atau menarik nafas, sedangkan pernapasan dada terjadi pada saat mengeluarkan udara atau mengeluarkan nafas. Baiklah Vina, coba kamu praktekkan bagaimana itu pernapasan dada dan pernapasan perut.
Itu adalah salah satu pernapasan. Bagaimana Dina, apakah kamu merasakan tertarik pada perut saat menarik nafas? Tertarik. Dan itu adalah salah satu pernapasan perut. Saat sedangkan pernapasan dada? Tertarik. Berhembus. Terasa. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kami dan sudah dipraktekkan sedikit oleh teman kita Vina. Selanjutnya akan kembali lagi ke Imelda selaku moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya pertanyaan yang akan kami jawab yaitu dari kelompok 3, dari kelompok Nelly yang akan dibacakan, yang akan dijawab oleh Amanda. Pada Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eli. Apa saja penyakit dari sistem pernapasan manusia? Kelainan pada sistem pernapasan manusia ada asfiksi, asma, kanker paru-paru, dan pneumonia. Apakah teman-teman semua paham dan mengerti tentang jawaban yang kami berikan? Ya, wassalamualaikum. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu kelompok Elsa yang akan dijawab oleh Dafundi. Pada Dafundi kami terserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Apa fungsi sistem pernapasan manusia? Organ pernapasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen, mengeluarkan dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain untuk bernapas, sistem pernapasan manusia juga memiliki fungsi untuk membuat suara. Gimana kelompok dari Elsa? Ya, saya sudah jelas dengan jawabannya. Baiklah, setelah kami menjawab pertanyaan-pertanyaan, sekarang saya akan membacakan kesimpulan yang kita dapatkan pada hasil sistem pernapasan pada manusia, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan perut pada saat kita menarik nafas itu terasa tertarik, itu dinamakan pernapasan perut, sedangkan saat kita menghembuskan nafas itu dinamakan pernapasan dada. Dan ada juga kelainan pada sistem pernapasan itu ada aspirasi, asma, kanker paru-paru, dan pneumonia. Itulah tadi Mungkin ya. ya. Oke. Asfiksi. Itulah tadi kesimpulan dari sistem pernapasan pada manusia. Saya selaku moderator memohon maaf Jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya pelajaran hari ini tentang sistem pernapasan manusia. Kita hari ini sudah sharing, kemudian ada kelompok yang maju ya tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Kemudian manfaat mempelajari pelajaran hari ini utamanya yaitu menjaga kesehatan kita ya, seperti emfisema tadi, pneumonia, paru-paru itu dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaganya pada sistem pernapasan. Udah mengerti semua tentang sistem pernapasan? Oke, di sini Ibu ada kuis ya, 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai lebih ya. Tadi kan udah dijelaskan
jelaskan melalui kelompok, kemudian video ya. Ada 2 mekanisme pernapasan. Ya, siapa yang bisa menjawab 2 mekanisme pernapasan? Tadi ada 2 mekanisme pernapasan ya, siapa yang menjawab? Iya? Dua sistem mekanisme pernapasan. Yang pertama ada pernapasan perut dan yang kedua ada pernapasan dada. Untuk mekanismenya tadi ada Ada apa? Inspirasi dan ekspirasi. Oke, diulang. Jadi mekanisme pernapasan ada 2, ada inspirasi dan ekspirasi atau pernapasan dada dan perut. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, satu lagi ya, kuis nih. Siapa yang bisa menjawab itu kasih nilai lebih. Sebutkan organ pernapasan pada manusia secara berurutan. Siapa? Ibu. Oke, Amanda. ada rongga hidup. Silakan Wahid untuk pemimpin lainnya. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.